Hello guys, welcome back again to your favorite story breakdown, where I'm gonna breaking down your favorite film, video game, and also series. Oke, gue balik lagi di film Indonesia. Kali ini judulnya langsung aja ke Si Jin. Ini film adaptasi dari Turki yang judulnya sama Si Jin juga, cuma bedanya kalau Turki punya itu judulnya dia pakai C, kalau Indonesia ini judulnya pakai J. Si Jin diambil dari salah satu ayat di Al-Mutaffifin ayat 7 kalau nggak salah. Kala itabula Birafi Sijin, gue kurang hafal ayatnya gimana. Oke, jadi kita langsung aja ke yang pertama dari hasil analisis gue. Oke, opening, dikarenakan ini adaptasi jadi gue bakal sering sebut ini apa berdasarkan film yang aslinya. Jadi gue analisis sekaligus kayak bikin comparison juga. Terus kayaknya harus ditandain sedikit deh. Jadi gue bakal sering nge-mention film aslinya terus ngebandingin juga. Oke, jadi yang pertama tuh openingnya tuh sama kayak di film aslinya itu. Ada alat perdukunan, musiknya bagus. Terus apa ini ya, gue di sini nulis juga apakah mungkin kalau misalkan ini apa musik, kalau misalkan alat perdukunannya tuh ditambah lagi gitu loh. Karena kan kliniknya di Indonesia kan, perdukunan Indonesia kan jauh lebih kuat ya dibandingkan di luar sana kan, apa di kayak di Turki dan lain sebagainya ya. Walaupun sebenarnya apa mungkin di sana tuh sama kuatnya juga, tapi Indonesia tuh ya istilahnya nggak kalah kuat lah itu apa dalam permainan perdukunannya gitu loh. Openingnya sih udah sama kayak di filmnya gitu kan, apa ada foto dibakar, ada cacing dan lain sebagainya, musiknya juga bagus, alat perdukunannya udah lumayan. Nah itu apa mungkin tuh buat bisa ditambahin lagi kan, kalau di film Turki itu kan ada kepala babi, terus kalau di Indonesia kita pakai kepala kerbau. Terus yang gue suka di sini tuh ada juga kalau di Sitjin itu yang Turki itu apa ya, ya pokoknya ada suatu properti yang istilahnya apa ya, yang deket sama organ manusia lah. Kalau di sini Indonesia di sini tuh ada jantung tuh, wah itu gue ngeliat tuh anjir greget banget coy, gue suka banget tuh. Udah gitu ditambahin lagi kita itu ada scene pemandian kan, jadi istilahnya tuh jauh lebih greget lagi. Tapi kalau di Sijin kan sama-sama ini ya, sama-sama ada apa, sama-sama ada yang ditulis-tulis gitu kan. Kalau di Sijin Turki itu mungkin ini apa bahasanya mereka ya bahasa Turki. Kalau di Indonesia ini kan pakai bahasa Sanskerta gitu. Jadi gue rasa oke sih apa bagus lah. Oke, dan terus yang kedua itu ini ya, lagi-lagi gue nge-compare ya lokasi rumah dukun. Lokasi rumah dukun ya jelas beda, karena ini kan Indonesia sama Turki ya. Ya sebenarnya sih nggak beda-beda banget ya, cuma kalau dibilang 11-12 sih enggak juga, tapi kalau dibilang perbandingan antara bumi sama langit bisa dikatakan demikian ya. Kalau di filmnya si Jin itu kan istilahnya kalau rumah dukunnya itu kan istilahnya kayak apa ya, rumah-rumah ala tradisional orang Italia lah. Kalau misalkan lo pernah nonton The Godfather, lo tau lah bentuk rumahnya kayak gimana ya kan. Terus kalau di Indonesia ini kan di sini pakai apa, dindingnya aja pakai seng kayak gitu kan ya, bisa dirasakan lah 11-12 nya. Tapi gue rasa itu ini siapa bisa jadi efek lebih menyeramkan lagi ya, istilahnya kalau misalkan looknya kelihatan lebih miskin, lebih banyak alat-alatnya gitu, jadi kayak wah lebih mantap jiwa lagi sih. Oke, nah di sini tuh ada salah satu seorang aktris juga, mungkin ibu ini udah lama kali, tapi kok gue baru ngeliat dia itu di Pabrik Gula doang. Sebenarnya sih gue udah lihat di ini apa di Wanita Ahli Neraka itu, Ibu Dewi Pakis tuh yang ada di film Pabrik Gula. Kalau lu tahu itu apa yang istilahnya kayak juru kunci pabrik gitu kan. Itu emang gimana ya, secara muka tuh emang artistik banget, emang kayaknya emang ibu ini lahir tuh emang buat ada di film-film horor gitu loh. Gue pas ngeliat, ih aja ini ibu nih greget banget nih, udah mukanya cocok banget apa kerutannya begini gitu. Mantap kali lah ini apa ibu ini ya kalau ada di film horor. Nah oke. Di sini yang gak gue suka tuh si dukun nih. Karena di sini si dukun ini kelihatannya tuh kayak orang apa ya, kayak
si dukun ini alias si Iksan ini ya gue lihat sih kayak umur paling kayak berapa sih, kayak mungkin masih 40-an ada kali, mungkin antara gue kalau gue lihat ya mungkin sekitar 46 sampai 49-an. Nah ini gue kurang suka sama karakter dukun ini karena apa ya, sebenarnya gue tulis juga sih nanti, tapi bakal gue sebutin sekarang aja. Si aktor dukunnya ini tuh kalau ngomong pas dialognya itu datar banget gitu loh. Kan seharusnya itu kan mereka itu kan dukun itu kan kalau ngomong itu kan ya seharusnya tahu ya lah aktor kayak gimana. Seharusnya kan aktor pasti kasih tahu karakternya, lu bakal meranin karakter dukun kayak gini. Seharusnya tuh aktor tuh mengerti, oh gue tuh harus ngomongnya gini gitu dan sebagainya. Tapi ini dukun ini ngomongnya ini datar banget gitu loh. Apa urusan kamu kesini? Ya udah, oke, nanti saya akan ini ambil tulang kering dari mayat yang baru, nanti saya akan bungkus dengan usus kerbau gitu. Datar banget boy. Apa seharusnya tuh ada lebih dibikin serem kayak gitu gimana? Kalau misalnya seorang aktor seharusnya tahu lah. Jadi ini terlalu datar banget, gue kurang begitu yakin sih sama karakter dukun ini. Oke, dan di sini grading. Nah di sini gradingnya itu bagus boy. Color gradingnya di sini bagus tuh. Waktu pas di scene rumah dukun itu enak banget itu, gradingnya tuh hangat kecoklatan gitu tuh kan. Di situ kan istilahnya kayak rumahnya itu kan agak-agak kurang ya kan, jadi istilahnya tuh ya kita katakan agak ke orang miskin. Jadi istilahnya udah itu kan suasananya kan pagi pagi agak gelap kecoklatan. Maksudnya tuh ini kecoklatannya itu tuh maksudnya tuh kesan dari rumah si dukun itu sendiri loh. Jadi maksudnya kalau rumahnya itu yang nggak semampu orang-orang yang berprofesi bagus gitu loh. Di situ gradingnya sih semuanya di sini yang gue lihat sepanjang film ini gradingnya sih bagus sih. Semuanya pas banget. Kalau gue lihat di pepohonannya juga pas banget gitu. Karena kalau misalkan kita lagi nge-color grading, kalau misalkan lo editor pernah nge-grading yang namanya ada pohon di Photoshop ataupun di Premiere, pas lo bisa ketahuan lah pada pohon tuh yang kayaknya hijau nyala banget, tapi aja ada hijau yang hijaunya tuh agak gelap. Nah tapi kalau misalkan lo bisa lihat hijaunya tuh nggak jauh beda, nah itu color gradingnya itu pas banget tuh. Karena itu nggak begitu ngadi-ngadi banget dari yang ada warna di dunia nyata. Oke, oh ya di sini gue ada kan kalau kalau di film Turki itu kan ini apa pasti kalau di Turki itu kan tokoh utamanya itu kan Asnur ya, itu apa yang buat nyamperin ke dukunnya itu. Si dukunnya itu kan langsung ini kan pas bilang apa tujuanmu kesini, itu dia kan langsung ngomongnya kan bahasa Arab gitu kan, langsung ngomongnya full bahasa Arab gitu kayak Allahumma yassir wa la tu'assir. Jadi seakan-akan bener-bener penyelewengannya itu terus pakai bahasa Arab itu jauh lebih kuat gitu loh. Jauh lebih kuat karena gini loh, karena kan mantra bahasa Arab kan sebenarnya ada ya. Kalau misalkan lo pernah lihat di YouTube tuh yang kertas kecil ada gambar iblis kayak gitu, itu sebenarnya tuh mantra-mantra bahasa Arab tuh. Jadi istilahnya tuh kayak ajian-ajian khusus bahasa Arab gitu. Jadi istilahnya tuh jauh lebih greget gitu. Tapi karena kita di Indonesia mungkin ya, karena ini menghindari yang namanya film ini dituntut, apalagi digeruduk dan yang sebagainya ya kan, karena pakai bahasa Arab gitu kan ya, jadi pakainya bahasa Jawa gitu ya. Oke lah, mungkin emang karena kebanyakan praktisi dukun orang Jawa juga, tapi yang nggak tahu ya kan. Di sini yang gue pertanyakan, apakah mungkin ya kalau misalkan pakai bahasa Jawa tuh, bahasa Jawa yang ini istilahnya tuh bahasa Jawa yang lebih kuno lagi gitu lah istilahnya. Jadi istilahnya tuh pakai bahasa Jawa yang artinya beda, tapi dikhususkan buat scene ini tuh maksudnya tuh artinya ini. Kayak misalkan bahasa Jawa maksudnya itu wahai setan gitu dan lain sebagainya. Tapi di sini gue ngerti sih, dikarenakan di sini kita pakainya bahasa Jawa, takut menodai menyelewengkan juga bahasa Jawa. Jadi dikatakan ya udahlah kita pakai bahasa Jawa yang sesuai dengan kadar grammarnya gitu. Jadi ya udah sih, nggak bisa disalahkan juga. Jadi ya bisa dimaafkan lah. Tapi kalau misalkan secara artistik buat dalam horornya sih itu kurang. Oke. Nah di sini yang bagusnya di sini tuh di sini tuh yang bagusnya di sini tuh settingnya ini kan tahun 2000-an, mungkin awalnya tahun 90-an kali ya, dari tahun 90-an terus ke jumping ke tahun 2000-an kan.
kan kita ketahuan banget itu kan, ada keterangan 12 tahun kemudian tuh, berarti pas lagi si Irma itu ke tempat dukunnya, berarti itu tahun berapa tuh ya kan. Nah di sini tuh gue ngerti banget, bagus juga karena ini apa, lu kenapa pakai setting tahun 90-an atau sampai 2000-an, karena oke lah, cinta lu ditolak sama cewek yang lu suka atau cowok yang lu suka, akhirnya lu apa, lu mainnya ke perdukunan, karena mungkin di saat itu emang mungkin masih banyak banget tuh, atau enggak pemikiran tuh belum terlalu berkembang banget tuh. Kalau misalkan lu itu, kalau misalkan cinta lu ditolak tuh, lu itu masih istilahnya masih masih tabu banget loh. Kalau misalkan lu tuh ngancurin rumah tangga orang secara fisik, jadi ini ngancurin rumah tangga orang tuh secara non fisik gitu loh. Ya ini benar-benar oke banget sih, tapi walaupun walaupun settingnya di masa lampau, bukan artinya di masa sekarang ini apa perdukunan kayak gitu tuh, nggak ada. Justru mungkin pilih di saat itu, mungkin ini kali apa, memilih sebagai kuatnya, atau enggak istilahnya dikatakan puncak-puncaknya gitu loh, apa puncaknya kuatnya perdukunan di saat itu ya kan. Nggak tahu juga, pasti kan mereka riset dulu sebelum memutuskan kenapa dibuatnya tahun segitu loh. Oke, habis itu kita oke, ini nggak bakal gue tulis ya di sini tuh. Di film Sejin yang Turki itu sama, si Asnur itu datang, dia suka sama sepupu ibunya, yaitu yang paling di film Turki itu yang namanya Kudret. Kok di sini kan namanya Galang gitu kan, jadi sama, bener-bener masih ngikutin banget gitu loh. Oke, di sini nggak gua bakal gue tulis juga di sini, ya tulis aja kali ya. Ya oke deh. Oke, di sini pemeran Irma di sini tuh bagus, dipilih secara ini apa, emang kelihatan lebih cantik gitu ya kan, daripada istrinya si Galang gitu. Jadi pemilihannya sih bagus ya, apa pemilihan sebagai ini apa, pemilihan sebagai, kan sebenarnya di sini kan si Galang ini kan selingkuh kan sama ini apa, sama sepupunya sendiri gitu kan, sama istrinya nggak tahu. Jadi pemilihannya istilahnya buat memilih aktris sebagai selingkuhan ini gue rasa pas ya, apa cantiknya dapet. Oke, and then oke. Ini gue sekarang mention make up yang di film Sejin Indonesia sama di Sejinnya, sorry. Di sini film di make upnya Sejinnya Turki sama Sejin yang di Turki sama yang Indonesia ini hampir mirip, tapi kalau gue pribadi sih lebih suka yang Turki gitu, karena dibikin agak pucat gitu, pokoknya intinya konsep dari make up itu kesurupan, tapi nggak kesurupan secara full gitu loh. Ya gue suka sih kalau misalkan lo pernah nonton film-film Turki lainnya tuh, si Jin keberapa ya, kalau nggak salah tuh gue pernah nonton tuh si Jin yang ketujuh tuh, ya sampai ketujuh, bener-bener gue nonton semua serinya. Yang ketujuh tuh gue tonton, wih gila, itu make upnya sadis brutal coy, apa bener-bener realistis banget gitu, apa kayak muka kuntilanak hitam dan lain sebagainya gitulah. Oke, and then yang ini nggak gue tulis scene 12 tahun kemudian kan, abis itu kan jumping ke 12 tahun kemudian kan, itu mirip banget establish alam dulu, terus abis itu bentuk rumah. Ya pasti Indonesia sama Turki beda banget kan, tapi di sini yang dicari ini bentuk rumahnya tuh mendekati. Jadi di situ gue wih oke tuh, bagus, itu bagus juga tuh apa, bagus juga pemilihan rumahnya. Jadi kelihatan kalau misalkan Indonesia tuh masih ngikutin banget sih. Oke, ini gue sekarang dialog ini anaknya si Galang ini namanya Sofia kan. Nah di sini kan ada ini ya, ada scene pas Irma ini kan ngasih boneka kan, terus dibilang anaknya si Galang ini, Sofia kan bilang wah gitu kan. Itu gue nggak suka banget deh, karena kan terlalu datar gitu loh. Ya mungkin terlalu datarnya satu, mungkin karena si Sofianya itu tunanetra kan, nggak bisa ngeliat, jadi cuma bisa merasakan doang. Jadi istilahnya cuma wahnya biasa aja, karena dia cuma tahu ini barangnya doang, tapi nggak tahu looknya kayak gimana gitu loh. Ya tapi gue rasa sih seharusnya sih ya, buat anak kecil yang dikasih sesuatu sama seseorang terdekatnya, ya seharusnya sih ada dari suara sih, harus menunjukkan suatu excitement gitu loh, walaupun sebenarnya tuh
walaupun sebenarnya itu nggak bisa lihat ya, tapi kalau misalkan sutradaranya yang berstatement bilang, oh kita sengaja buat dialognya itu datar kayak gitu dikarenakan dia itu Sofyan itu tunanetra dan dia itu cuma tahu bentuk barangnya doang tapi nggak tahu looknya kayak gimana, jadi kita buat datar aja dikarenakan dia cuma cuma suka dikasih barang tapi nggak tahu aja. Ya kalau misalkan udah itu konsep statement dari sutradaranya, ya gue akan maafkan itu. Tapi kalau misalkan nggak, kalau sutradaranya nggak berstatement kayak gitu sih, ya ini terlalu datar banget. Oke, and then apa lagi? Oke, kalau di sini nih, sini satu perbedaan yang beda banget ya dari ini dari Turki punya. Di sini kan ibunya ini kan sama-sama sakit ya, kalau tapi bedanya kalau di sini tuh ibunya sakit ini tuh masih bisa masih bisa, lehernya tuh masih bisa gerak, mulutnya masih bisa gerak, matanya masih bisa bergerak gitu kan. Eh, Udah gitu di sini kan ada juga scene pas ibunya dibekep itu kan ada refleksnya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan yang di film Turki itu benar-benar nggak ada refleksnya sama sekali. Kita ditunjukin ibunya itu udah dalam keadaan matanya ngeliat ke atas aja, nggak tahu kenapa. Nah di sini gue liat oke nih bagus juga nih di sini. Buat perbedaan. Udah gitu pemilihan aktris ibunya juga bagus, make upnya juga mungkin dibuat ini kali make upnya dibuat lebih kelihatan gitu, kerutan mukanya gitu, jadi istilahnya tuh artistik, serem di mukanya itu tuh kelihatan banget gitu loh. Oke, dan habis itu apa lagi? Oke, nah di sini kita profesi ya. Perbedaan aja sedikit, beda sedikit. Kalau yang di Sijin Korea lagi kan Turki mana ada. Kalau yang Turki punya itu kan ini si ini sepupunya itu Lesi Kudret itu kan ini dia kan profesinya kan sebagai ini, kenapa sebagai penjual ayam kan, sedangkan kalau yang di sini tuh sebagai penjual penjual daging aja, daging hewan nih ya. Kalau gue lihat sih kayak daging sapi atau daging kambing gitulah. Ya nggak masalah sih buat perbedaan kayak gitu sih, nggak ada masalah sih. Nah cuma di sini bedanya tuh ini bukan, di sini persamaannya itu sama-sama udah hamil udah gitu, tapi di sini tuh ada perbedaannya ya. Di sini Irma tuh menyinggung kalau anaknya ini yang satu ini nggak bakalan cacat gitu loh. Sebuah perbedaan yang sebenarnya sih nggak ada, hampir nggak ada kontribusi buat buat cerita kedepannya, tapi sebagai pembeda no problem. Oke, di sini tuh ada voice over kan ini ada voice over ini kan waktu pas si ini pas si Irma itu mau nelpon Galang kan. Kan awalnya kita kan langsung disuguhin ini udah hamil aja, maksudnya hubungan lo tuh gimana sih. Nah ini ada voice over. Iya Irma, kamu, kita tuh udah 3 tahun pacaran gini gitu, cuma kamu doang yang aku mau, aku nanti bakal gini gitu, tanggung jawab nikah sama kamu dan sebagainya. Itu tuh sebagai infonya aja, sebagai ngasih tahu hubungan bahwa sebenarnya begini loh hubungan mereka, kenapa tiba-tiba udah dibilang udah hamil. Nah di situ tuh dikasih tahu nih pas lagi scene voice overnya ini hubungan mereka tuh gimana. Oke, nah di sini tuh kalau si Wulan ini yang nggak gue suka, si Wulan ini dia tuh cuma sebagai penambah realitas doang. Maksudnya karakter penambah realitas itu ya cuma ini sebagai ngasih tahu aja kalau misalkan karakter keluarga. Ya udah, keluarga tuh harus ada bapak, ibu, anaknya berapa? 3. Ya udah, mana abang pertama, mana abang kedua. Ya udah, cuma sebagai gitu doang. Si Wulan ini nggak ada kontribusinya sih sebenarnya, nggak begitu besar banget. Oke, habis itu nah di sini tuh ada salah kalau gue bilang kan pas lagi Irma itu datang ke tempatnya si Galang di pasar itu kan ini ya, kan ini kan si Irma itu kan didorong kan, terus udah gitu didorong didorong ya istilahnya didorongnya biasa aja, jatuhnya juga biasa aja, tapi sampai langsung keguguran. Gue bilang enggak sih, itu enggak banget, tapi apa yang mau dibuat hiperbola. Kalau misalkan Galang itu kuat banget loh, cuma sekali dorongan kayak gitu aja itu mah sampai keguguran. Udah gitu kelihatannya aja masih istilahnya kayak bapak, mungkin kayak misalkan kayak masih
satu dua bulanan kali, soalnya ini apa kayak perutnya tuh masih belum kelihatan gede banget gitu loh. Jadi kalau misalkan ini yang pasti dorong itu sih jelek gitu, seharusnya tuh dipikirin lagi tuh dorongnya kayak gimana. Oke, nah di sini kan pas lagi scene rumah sakit, di rumah sakit kan ini apa si Galang kan ngeluarin uang ya, apa ini uang ini, kamu mau bayar saya gini gitu dan lain sebagainya. Di sini tuh uangnya itu sebagai triggernya itu tuh bagus. Uangnya itu sebagai trigger supaya si Irma sakit lagi apa marah, itu bagus tuh. Terus habis itu kan kamu maksudnya apa, ini buat biaya rumah sakit gitu kan. Terus habis itu baru tuh langsung kan marah-marah tuh gitu kan. Cuma yang gak gue suka dari sini tuh adalah ya Irma tuh marahnya ya biasa aja, maksudnya itu kan marah campur sedih ya kan. Hubungan kita tuh berakhir sampai di sini aja. Di situ dong Irma tuh aktingnya kurang meyakinkan. Kenapa dia marahnya nggak begitu wow banget. Udah gitu kenapa kan di situ kan dia sebenarnya kan ada suara kayak nangis kan, itu juga kurang banget gitu loh. Maksudnya dia kan malah sampai nangis gitu kan seharusnya ya, tapi di situ dia air matanya nggak keluar gitu, jadi gue rasa agak kurang tuh di situ. Oke, ini anaknya Galang ini kan di sini sama di film Indonesia sama yang di Turki kan sama-sama buta ya. Tapi di sini kalau yang di Turki itu softland matanya itu yang si anaknya, kalau yang di Turki itu namanya Ceyda ya. Kalau di Turki itu dia softland matanya tuh lebih bagus, jadi penonton yakin gitu kalau misalkan anaknya itu tunanetra. Tapi yang di sini tuh agak kurang bagus gitu. Jadi mungkin ini kali ya Pak dibuat pembeda, misalkan kan masalahnya kan nggak semua orang tunanetra itu kan bener-bener pure gak bisa lihat gitu. Kalau misalkan kita searching di YouTube tuh sebenarnya tuh ada orang tunanetra tuh yang sebenarnya tuh bisa ngelihat 30%, tapi sekitarnya itu gelap sama blur banget gitu loh. Apakah mungkin sutradaranya mikir mungkin kita buat buta yang begitu aja, jadi itu kenapa istilahnya matanya tuh bener-bener nggak ini apa nggak bener-bener nggak dipakai lens lagi soft lens mata orang kero gitu loh. Lu tahu kan maksudnya mata orang kero itu kayak gimana kan, mungkin aja kayak gitu. Kalau misalkan emang sutradaranya bilang kayak gitu ya udah no problem. Tapi kalau misalkan sutradara nggak berkata demikian ya ini tunanetranya anak Galang kurang meyakinkan buat penonton, apalagi buat gue sendiri ya. Oke, nah ini di sini tuh ada lagi nih Pak kesalahan ya. Di sini tuh mimpinya sama si Galang tuh ini apa di sini Galang sama-sama mimpi ini apa anak didatangin anaknya yang minta dipasangin matanya. Kan habis itu kita dikasih tahu kan kalau misalkan Galang itu nyesel ya kan, baru 6,5 bulan tapi katanya istrinya mau ngelahirin tapi malah dikacangin gitu, dan ternyata pas lahir anaknya tunanetra buta gitu kan. Nah di situ yang gak gue suka tuh di sini tuh kan mata bayinya itu kan diperban ya. Itu diperbannya itu kok kayaknya sederhana banget gitu loh. Kayak cuma ini apa cuma dilihat satu dua udah gitu doang. Udah lah apa-apaan yang cuma diperban kayak gitu dong. Lu yakin kalau itu anak tuh lahir tunanetra? Gue ngerasa kayak cuma itu bayi cuma mata ditutup doang, sebenarnya nggak kenapa-napa. Kurang banget sih, jadi ya nggak meyakinkan itu buat gue. Nah oke, habis itu kita ini kan pindah ke ini apa scene ini apa pas lagi sholat Jumat. Ini si Galang itu kan ini apa nunduk ya kan, ini apa di di ini apa di pas lagi ceramah gitu kan. Apalagi si Pak Ustadznya bilang ini apa orang-orang yang berbuat amal jahat gini semuanya ini apa semua amalnya akan terletak dalam kitab yang bernama Sijin gitu kan. Ya klise banget gitu apa lagi ngomongin amal kayak gitu, udah gitu si Galang yang belum lama ngegugurin kandungannya Irma. Jadi ya maksudnya klise banget, ketahuan banget kalau misalkan lo itu pelakunya, lo masih tengah memikirkan amal jahat lo itu. Kan kalau di Turki kan dia ini apa kalau nggak salah
ceramahnya beda deh. Udah gitu si Kudret yang pelakunya itu yang udah ngegugurin kandungan Nisa Asnur itu nggak nunduk juga. Mungkin karena perbedaannya itu kalau jadi ya oke aja sih. Oke, di sini juga sama-sama naik bis buat ke tempat dukun. And then nama istrinya Galang sama Nisa juga. Oke. Nah, udah gue sebut ya sebenarnya ya. Tapi di sini gue sebutin lagi nih. Dialognya dukun itu datar banget. Dia bilang, saya akan memanggil jin namanya siapa gitu kan, yang pada dalam 5 malam kerabat darah dari Nisa semuanya akan mati. Itu dialognya dia tuh datar banget. Apa maksudnya, kayak lu juga cuma ngomong doang tapi nggak ada karakternya. Seharusnya tuh kalau ada karakter dukunnya tuh dibuatnya kayak gimana gitu lah ngomongnya kan. Dalam 5 malam kerabat darah dari Nisa semuanya akan mati, dan kamu akan menjadi satu-satunya wanita di hidup Galang. Kok kayak gitu, seremnya ada. Penonton yakin kalau dia itu dukun. Tapi ini dukunnya cuma ngomongin biasa aja. Dalam 5 malam kerabat dari Nisa semuanya akan mati, dan kamu akan menjadi satu-satunya wanita di hidup Galang. Itu datar banget, kayak lo cuma ngomong aja tapi nggak ada karakternya sama sekali. Nah, kan ini abis itu kan kita ini kan cut ini apa jam ke ini karena ke dukun ini apa bongkar kuburan malam-malam. Dia ngambil mayat yang baru dikuburin, abis itu ini kan dari tulang keringnya diambil gitu kan. Nah, terus abis itu kan langsung ini kan pas dukunnya itu ngangkat kapak, terus langsung ini kan di jam cut ke ini apa ke Galang yang lagi nebas ini tuh, yang lagi nebas kaki kambing sih kayaknya. Itu lagi kaki kambing kan. Pertama nggak ini kan nggak kenapa-napa. Terus kedua ini kan ditunjukin mukanya si Galang, habis itu baru tuh yang kedua kali. Nah, itu sampai putus tuh. Kalau menurut gue pribadi ya seharusnya sih kenapa lo harus 2 kali? Seharusnya sih sekali aja biar jadinya bagus. Tapi dikarenakan dimasukin satu shot mukanya Galang, kayak dia lagi ngela nafas kayak itu gue bisa ngerti tuh. Maksudnya dia tuh lagi ada pikiran, lagi nggak konsentrasi. Itu kenapa dia harus nebas kaki kambingnya sampai 2 kali. Nah, setelah gue pikir itu, oh maksudnya ini tuh, ya udah, no problem. Tapi kalau misalkan shot itu kagak ada tuh ya, nggak ada shot mukanya Galang, nah itu sih jelek, itu harus di take ulang. Oke. Selanjutnya ini nih apa kan ada ini apa kan ada scene ini apa Irma itu ke rumah Galang kan. Irma ke rumah Galang. Di sini nih ada ini nih apa ada yang gue tanyakan nih sebenarnya di sini nih. Kan si Irma ini kan ke rumahnya Galang nih. Kayaknya ya di sini tuh dalam penyutradaraannya itu ada yang salah deh sama Nisa. Kayak dari struktur dari gerak mukanya Nisa tuh kayaknya kok ketahuan banget gitu. Apa Irma itu masuk kedatangannya Irma tuh kayaknya kok ada yang janggal gitu. Soalnya dari muka tuh ketahuan banget gitu loh. Maksudnya tuh ya seharusnya tuh nggak usah kayak begitu lah. Jadi kan istilahnya jadi ini kan buat ke karakter yang lain ya, bukan buat penonton ya. Jadi maksudnya kenapa dia harus menunjukin muka yang janggal gitu? Jadi istilahnya kayak niatnya Irma itu udah ketahuan gitu. Jadi kayak kurang banget gitu. Kenapa harus ada kayak gitu? Kayaknya penyutradaranya salah sih. Seharusnya tuh dibilang kalau misalkan nanti Irma datang ke sini mukanya biasa aja ya, menurut gue sih ya. Karena klise gitu kalau misalkan gitu apa kedatangan Irma ke rumahnya si Galang, terus si istrinya mukanya kayak muka curiga kayak gitu ya, nggak bagus banget dong. Jadi pas gue itu kok kayak begitu sini, kayaknya ada yang salah nih sama penyutradaranya nih, janggal banget gitu. Apa buat gue sendiri sih seharusnya sih sini tuh nggak kayak begitu, jadi kocak gitu lah menurut gue. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang gue kritik ya dari scene ini. Kan ini apa di sini kan ketemu sama si ini apa Sofia, udah gitu kan. Pertama di sini yang gua kritik sini tuh make up Irmanya itu ketebelan.
karena ketahuan banget dia ini apa pakai lipstick yang merah, kelihatan banget dia ini apa di alis dan lain sebagainya. Jadi kayaknya lu kenapa harus setebel itu aja. Jadi maksudnya lu make up tuh biasa aja gitu loh, apa make up biasa aja, istilahnya kayak flawless aja gitu kan. Flawless aja tuh sebenarnya tuh tipis tapi kelihatannya cantik gitu, nggak usah ketebelan banget gitu loh. Oh, atau enggak mungkin gue baru sadar sekarang, atau mungkin karena si Nisanya itu sadar dari make upnya Irma yang ketebelan itu kenapa mukanya dia tuh masang muka janggal ya. Ya kalau misalkan emang itu alasannya sih no problem sih. Nah terus and then ada dialog ini kan apa, ya Allah semoga aja Wateti cepat ini apa cepat sembuh ya, bisa ngomel-ngomel lagi, bisa bisa jalan-jalan lagi. Nah itu dari situ tuh dialog sama di sini dialog sama ekspresi mukanya itu kocak, janggal banget. Jadi istilahnya tuh lu tahu kan kayak tipikal film sinetron Indonesia kan yang sebenarnya mengharapkan sembuh tapi sebenarnya cepet mati gitu. Ya udah, saya sih berharap ibu cepet sembuh aja ya, soalnya rumah ini sepi. Kan beda gitu kan nadanya kan sama kalau misalkan ada Tulus. Iya saya juga berharap semoga ibu cepet sembuh ya, soalnya di rumah ini sepi. Lu bisa bedain kan mana yang benar-benar ngomongnya tulus, mana sama yang ngomongnya tuh ada maksud lain. Berasa kan kayak gimana kan. Nah itu yang gue rasakan dari si Irma tuh. Jadi gue rasa agak gimana nggak gimana ini apa gimana si Nisa itu nggak memasang muka janggal ya. Satu udah make up ketebelan, udah gitu ngomongnya kayak gitu ya, klise gitu loh. Jadi istilahnya tuh klise ketahuan kalau misalkan cewek ini datang buat tujuan yang lain. Alright, oke, dan habis itu kita lanjut lagi ke mana? Ya gue masih balik lagi sebelumnya ya. Nah itu apakah itu ada kesalahan dari penyutradaraannya gitu ya? Karena aslinya itu kalau misalkan kita ngomongin dari filmnya yang Turki itu ya, ini apa sebenarnya nggak kayak gitu. Si Asnur ke rumahnya Nisa itu kunjungannya tuh biasa aja. Nisanya juga ini apa senyum ketemu Ceyda dan lain sebagainya gitu loh. Tapi apakah di sini ada kesalahan penyutradaraan atau mungkin karena itu ya, karena aspek yang gue bilang si ini apa Irma yang make upnya kedebelan, jadi si Nisa istilahnya mukanya langsung masang muka janggal gitu loh. Kalau misalkan emang itu statement dari sutradara, oke, no problem. Nah gue disebut sebelumnya itu butanya anak galang kurang bagus ya. Ya emang sekarang seharusnya sih pakai lensa apa soft lens yang kero aja. Tapi kalau misalkan emang dibuat kayak buta yang sebenarnya buta bisa ngelihat tapi hitam sama ngeblur gitu gelap, ya udah sih no problem. Oke, nah di sini kita ruangan dukun. Di sini ruangan dukun di sini bagus di sini. Pakai ini apa? Temboknya bambu gitu ya. Jadi istilahnya dukun miskin gitu. Nah itu bagus tuh apa jadi ketahuan kayak primitif gitu kan. And then di sini tuh scene ini tuh ini apa pas lagi si dukun minta ini apa, saya butuh sesuatu dari tubuhnya Nisa, apakah darah dan rambut gitu kan. Nah setelah dikasih ini kan udah fotonya juga ada. Nah, di situ kan ini apa ada si dukun itu kan ngambil ini ya, ngambil tulang kering udah gitu dibungkus sama usus itu kan, dibungkus sama usus kerbau gitu kan. Nah di situ tuh suara dari bungkus ususnya itu bagus tuh, tempatnya di situ juga bagus. Jadi istilahnya nggak usah macam-macam, di situ udah bagus sih. Nah oke nih, makanya nih akhirnya gue sebut juga nih si dukun nih. Nah ini di sini kan dukun ini kan buta sebelah ya kan dia, buta sebelah matanya yang kanan. Di sini tuh gue nggak mendapatkan kalau misalkan dia itu karakter serem gitu, karena kan ya dia muda gitu kan, menurut gue mata gue muda udah gitu. Kenapa nggak dibuat dukunnya kita pakai sekalian yang tua aja sih gitu kan, tua udah gitu matanya buta sebelah, jadi lebih kelihatan banget gitu loh.
lebih kelihatan seremnya kalau misalkan penonton lebih yakin, wah ini pasti nih orang nih udah lama di dunia perdukunan gitu loh. Jadi lebih berasa gitu. Kalau gue liat dia kurang bagus sih. Udah gitu ngomongnya datar banget kan. Kalau misalkan kita pilih tua, pasti bakal lebih bagus lagi, karakternya lebih berasa. Oke, sekarang kan habis itu kan ini ya, ke scene ini apa, gangguan sholat ya. Pas ini apa, pas Nisa udah selesai, sholat kan, kan ini apa jatuh kan kepala kerbau di depan sajadahnya Nisa. Udah gitu ada juga tuh apa, ususnya di atas ini kan, usus ini apa, ususnya kerbau. Udah gitu darah gitu tuh kan, udah darah tuh apa, kemukenanya Nisa tuh bang, wah itu wih, oke itu mantep banget tuh, gue suka banget di situ kan. Tapi masalah satu nih, Indonesia masalahnya apa, di musik boy. Musiknya tuh kenceng banget, musiknya kenceng. Jadi pas Nisanya itu teriak itu tenggelam ini apa, jadinya tuh ini apa, sorry salah yang gue tulis, salah. Ternyata di sini musiknya itu nggak terlalu kenceng, jadi biar Nisanya yang teriak. Nah di situ bagus tuh, itu yang gue suka tuh, karena kebanyakan keseringan orang Indonesia ya, film horor itu musiknya tuh dikencengin, jadi aktrisnya teriak percuma. Lu suruh aktris lo teriak kayak orang kesetanan, tapi lu masukin musik kenceng, ini bodoh. Tapi di sini enggak, jadi di sini bagus nih. Oke, nah di sini tuh oke deh, kan ada ini ya, ada scene makan rambut ya kan, Nisa. Tapi yang gue anehin, apakah logik gitu kalau misalkan Nisa makan makan rambut gitu kan, rambut boneka, terus rambutnya dia sendiri sampai dia mulutnya berbusa kayak gitu. Gue rasa sih enggak, itu aneh banget. Kenapa harus buat kayak gitu, padahal itu kan cuma rambut, bukan obat-obatan gitu loh. Oke, di sini gue tulis sebagai kritik, tapi mungkin gue bisa memaafkan ini sih ya. Anaknya si Galang ini datar datar banget, kurang ekspresi juga. Tapi ya dikarenakan ini anaknya si Galang ini nggak bisa ngelihat kan, jadi nggak tahu kondisinya dia gimana. Jadi gue rasa sih anaknya datar sih ya no problem sih. Tapi gue rasa ya agak, seenggaknya ada menunjukkan ekspresi muka gitu lah. Kan seenggaknya kan orang orang buta kan, kalau misalkan dikasih kabar buruk pasti kan walaupun dia matanya ketutup pasti mukanya kan ada perubahan kan. Tapi ke sini tuh sama sekali nggak ada boy. Ya tapi kalau misalkan emang dibilang, ya maksudnya emang kita buat ini anaknya ini nggak begitu tahu banyak hal, ya udah nggak masalah. Oke, nah ini tuh scene ini apa, pas si Wulan mau tidur kan, bukan Wulan tidur, apa pas Irma mau tidur kan. Di sini pas Wulan jadi mayat nih, di sini pas si Wulan jadi mayat, di sini tuh kan ada build upnya itu jelek banget boy. Pas ini apa, pokoknya Irma mau tidur kan, narik selimutnya ditarik sekali, terus habis itu Irma langsung nyalain lampu. Enggak boy, seharusnya tuh gangguannya tuh minimal 2 kali lah. Nih, selimut pertama ditarik pelan, tarik lagi. Yang kedua kali ditarik kenceng, bus. Nah itu baru Irma tuh nyalain lampu, ngeliat kiri kanan, terus pas dilihat sampingnya itu ada Wulan. Pas dibalik, Wulannya udah jadi tengkorak ngeluarin ini apa, selangga dan lain sebagainya ya kan. Nah di situ aja sih apa, masalahnya kenapa harus cuma sekali, kalau bisa 2 kali gitu loh. Oke, and then oh ya, gue sebut lagi kan, di sini tuh ternyata ibunya tuh sama-sama ngeliat ke atas gitu loh. Sini ibunya tuh sama-sama ngeliat ke atas juga, cuma di sini ibunya ini lebih ekspresif gitu. Nah di sini kan ada scene ini kan, pas lagi dielap mukanya sama ini kan, sama Nisa. Terus Nisa itu kayak seakan-akan ini apa,
Nisa tuh kayak istilahnya tuh kayak ada kesurupan 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 ini loh apa, sama-sama kayak kayak kesurupan gitu, tiba dia ngebekep ibunya, udah gitu ibunya langsung ada ekspresi tuh. Nah di situ tuh bagus tuh, karena kalau yang di film si Jin aslinya tuh nggak kayak gitu boy. Jadi ini sebuah ekspresi yang apa, ekspresi perbedaan yang bagus. Oke udah gitu, habis itu kita ada lagi scene ini pak, pas lagi scene-nya Nisa setelah sholat ya. Nah ini kan pas setelah sholat itu kan si Nisa itu kan ini apa, mual-mual gitu kan. Nah ternyata di situ tuh dia muntah cacing tuh. Ada anaknya juga nih kan, ini apa, Sofia yang istilahnya tuh nggak tahu apa apa ya, nggak bodo amat lah, gua nggak peduliin itu. Nah itu tiba-tiba muntah cacing tuh. Nah itu tuh maksudnya dari muntah cacing ini ya coy, kan awalnya kan cuma gangguannya kecil ya kan, cuma gangguannya di ini pak, di Nisa. Awalnya yang kayak dia itu awalnya kan ini apa, kepala kerbau. Terus udah gitu kan dia kayak kesurupan, udah gitu ibunya kayak dibekep kayak gitu. Terus udah tiba-tiba lagi ini keluar dari tubuhnya dia, keluar dari mulutnya dia itu muntah cacing. Nah maksudnya ini tuh gangguannya itu udah semakin tinggi loh, bahkan sampai Nisa tuh muntah darah, udah gitu keluarnya cacing lagi loh. Nah itu bagus tuh. Oke habis itu oh ini, nah ini tuh ini pas lagi ibu mau ini pak, kita tulis aja ibu bunuh diri di sini ibunya. Kan di sini kan ibu kan tiba-tiba bisa jalan ya kan, bisa jalan udah gitu kita bisa ngeliat ya apa, mukanya tuh kita bisa ngeliat mukanya kayak gimana, make upnya agak putih-putihnya kelihatan, ada kerutan-kerutan mukanya kelihatan lah, kayak agak serem gitu kan ibunya. Nah udah gitu ditambah lagi tuh ada luka tuh di bagian kaki ibunya tuh, bilang wih makin serem nih, makin suka gua. Udah gitu kameranya ini apa, goyang kan, yang tadinya kotak gini dong jadi gini gini ya kan. Nah itu tuh jadi ini apa, jadi sutradara ngasih tahu ini loh apa, perspektifnya ibu itu gimana, dia tuh ngeliat dunia tuh kayak agak goyang gitu loh. Situ gue suka tuh, bagus. Oke oke. Eh, pas ini kan pas ibu ini kan tiba-tiba dia bisa jalan ya kan. Ibunya ini tiba-tiba bisa jalan, udah gitu ibu ini nuangin ini kan rebusan ini apa ke kepalanya ya kan. Nah di situ tuh awalnya tuh bagus tuh apa, kelihatan kalau misalkan rebusannya itu kelihatan panas ya. Sorry kok tiba-tiba gelap ya. Oke. Awalnya situ bagus tuh, ketahuan tuh apa, kalau misalkan rebusannya itu beruap ya kan, beruap istilah panas gitu kan. Terus pas dituangin ibunya nggak ada teriakan, nggak ada teriakan, udah gitu asapnya itu kelihatan kayak dari dry ice gitu loh. Lo tau kan dry ice itu yang kayak gimana kan, es yang agak panas gitu. Dia pokoknya pas lo ambil dia tuh selalu beruap gitulah. Nah udah gitu ibu itu kan pas dia jatuh ke bawah itu kan kayak tertekan kayak 2 kali, terus habis itu diem, musiknya kenceng. Udah gitu oh ya udah gitu si aktrisnya Nisa ini dia teriaknya tuh biasa aja. Gue mikir lah kenapa dia teriaknya biasa aja, padahal ini kan ibu mertuanya yang meninggal. Ya gue jawab di sini pertanyaan gue sendiri, kenapa sih Nisa teriakannya nggak kenceng? Dikarenakan ibunya pas lagi nuangin ke dirinya sendiri nggak ada teriakan, jadi ya udah mau diapain lagi, ibunya nggak ada teriakan ya Nisanya teriaknya biasa aja. Coba deh kalau misalkan bayangin ya, pas lagi di sini tuh ibunya itu pas lagi dia nuangin ke dirinya sendiri itu ibunya teriak kenceng, panasan kayak gitu kan, tapi masih terus nuangin ke dirinya sendiri. Itu Nisanya pasti bakal bisa teriak jauh lebih kenceng, jadi ya itu jauh lebih bagus. Tapi dikarenakan si Nisanya nggak teriak kenceng apa, ibunya nggak ada teriakan, Nisanya juga ya teriaknya biasa aja. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke habis itu kita ke setelah scene ibunya meninggal, terus habis itu kan ada ini apa, di ini scene kamarnya ibu ya. Di sini tuh ada satu properti yang
janggal banget di mata gue. Kalau lu pernah gak sih ngelihat ini apa, radio ini loh apa, kalau misalkan lu pernah lihat nonton film-film Amerika yang gue nggak tahu modelnya kayak gimana, kan misalnya kalau misalkan di zaman 90-an itu kan orang negronya di Amerika itu kan suka bawa radio yang gede tuh, radio gede yang warna putih, habis itu dibawa di ini apa, ditenteng di bahu kan, udah gitu apa sih yang biasa di puter lagunya, pasti kalau nggak hip hop ya pasti rap. Nah gue rasa itu kok ya mungkin ini ya Pak, sebagai menandakan kalau misalkan Galang ini loh Pak, pedagang daging di pasar yang cukup kaya. Tapi ya di mata gue ini sama sekali nggak masuk di ruangannya itu, karena di warnanya putih, udah gitu kelihatan banget lebih berteknologi sendiri. Lebih baik kalau menurut gue lu ganti ke radio yang warna hitam aja, kayak radio tahun 2000-an. Lu tau lah kalau misalkan kalau lu anak 2000-an lu tau lah apa bentuk radio kayak itu kayak gimana kan, yang bisa dimasukin kaset kayak gitu kan. Ya gue rasa itu bakal lebih bagus juga, karena di situ dia warnanya paling ngejreng sendiri, kelihatan banget lebih modern sendiri. Jadi buat di konteks film ini kan sekitar tahun 2000-an ya, gue nggak tahu persisnya tahun 2000 berapa. Tapi pas saat ada radio itu bang, wah nggak, jelek banget, nggak masuk bener-bener. Oke, habis itu kita kemana? Oh, ini scene sholat jenazah nih. Ini scene sholat jenazah. Nah, pas lagi scene sholat jenazah itu kan ini apa, Irma itu kan di bahunya kan sempat dipegang kan di sebelah kiri. Terus habis itu si Irma itu nengok ke belakang kan. Terus tiba-tiba setelah Irma balik, terus di ibunya, katakanlah Irma di sini ya, sholat di sini ya kan, ibunya tuh muncul di paling ujung sini. Kenapa harus di paling ujung sini? Tapi lu bisa bayangin gak kalau misalkan Irma sholat di sini, ibu mertuanya Galang nongol di samping, udah gitu musiknya oke lah agak sedikit kenceng karena nggak ada dialog kan. Udah gitu di situ ibunya tuh ini apa, ada di samping. Nah gue rasa itu jauh lebih bagus tuh. Ini kan maksudnya ditujukan buat penonton ya, penonton tuh istilahnya tuh ada tegang-tegangnya gitu lah, ada ngeri-ngeri sedapnya gitu lah. Tapi di sini kenapa harus jauh gitu? Jadi gue rasa lu salah, kenapa nggak lu deketin aja? Kalau misalkan udah deketin, ini jauh lebih berasa lagi buat penonton. Oke, habis itu kita kemana lagi? Oh, habis itu setelah ini apa, setelah sholat jenazah selesai kan, ini apa, kerandanya itu kan dibalik ya sama Nisa itu kan. Di situ kan si Nisa itu kan ketawa-ketawa kan. Di situ gue rasa itu ketawanya kurang banget apa, nggak menunjukkan kalau misalkan ketawanya itu ini apa, ketawa ini apa, ketawa orang kesurupan ya, kurang banget sih kalau menurut gue. Jadi kayak orang ketawa biasa aja gitu loh menurut gue. Oke, nah, kita lanjut lagi. Ini ada scene tiba-tiba si Nisa lihat ibu di toilet. Di sini scene ibu Nisa di toilet, terus di situ di tangannya gitu, kalau misalkan gue lihat kayaknya mungkin itu tai kali ya. Dia kan ini apa, terus tiba-tiba tangannya ibu coba pengen megang Nisa gitu kan. Itu boy, musiknya ampun kenceng banget. Jadi Nisa mau teriak ketutupan sama musiknya. Jadi lagi-lagi nih, buat apa lu suruh aktris lo teriak, tapi kalau lu tenggelemin sama musik yang kenceng banget sampai bikin pala kayak mau pecah, salah lagi. Jadi lu kecilin aja lah musiknya standar, tapi lu buat suruh aktris lo teriak kenceng, baru itu lebih bagus. Banyak juga ya, udah sampai 34 nih. Nah ini kan pas lagi mau ini apa, pas mau di ini apa, diusap pakai air doa ya sama si Galang ya kan. Di situ tuh teriaknya tuh bagus, teriaknya Nisa tuh di situ bagus.
Makanya gue tulis juga tuh di situ, Nisa tuh teriaknya bagus, tapi pas dia di kenapa dia nggak teriak kayak gitu pas lagi di ini apa, pas lagi setelah sholat jenazah gitu, jadi lebih bagus gitu menurut gue. Tapi apakah mungkin sutradara maksudnya ini, dia maksudnya ini tuh Nisa tuh udah ini loh Pak, udah bener-bener istilahnya kayak udah kayak hampir kesurupan secara keseluruhan gitu, makanya teriaknya bagus. Tapi menurut gue sih disayangkan kan ya, kenapa di scene air doa dia teriaknya bagus, sedangkan pas lagi setelah sholat jenazah nggak bagus gitu loh. Oke, habis itu apa lagi? Oke, sebenarnya sih ini apa, di sini gue tulis ini apa, di film yang Indonesia ini apa, si Jin apa istrinya ini si Galang alias Nisa yang gak kesurupan. Tapi sebenarnya ya di si Jin Indonesia maupun Turki ya sebenarnya sama-sama kesurupan. Nisa ataupun si Nisa yang di Turki sama yang Indonesia sama-sama kesurupan. Tapi di sini yang gue lihat di sini jinnya Indonesia di sini dibuat jauh lebih kuat dibandingkan yang di Turki punya. Oh iya, oke ya nggak usah gue sebut deh. Di sini si Wulan tuh adanya si Irma tuh si Wulan cuma sebagai penambah realitas doang, apa fungsinya juga nggak besar-besar banget gitu loh. Nah oke, di sini sekarang pas lagi Wulan nangis nih setelah ibunya meninggal nih. Di sini tuh gue suka Irma di sini tuh nangisnya dia tuh sampai ini apa sampai duduk ke lantai, jadi istilahnya tuh terpukul banget gitu. Di situ gue suka tuh nangisnya Irma tuh apa Wulan. Tapi di situ kalau misalkan buat si Irma sih masih kelihatan kurang ya kalau misalkan ibunya meninggal sih, sayang banget. Nah oke, sekarang di sini tuh kan ini ya si Sofia bilang ya, mama tahu dari mana kalau misalkan uang ini apa masuk di surga. Emang setiap orang yang udah masuk yang meninggal itu emang pasti masuk surga ya, gimana kalau misalkan masuk neraka. Dan terus tiba-tiba itu kan apa Irma itu kan langsung reaksi kan, langsung kayak gimana gitu kan. Terus tiba-tiba ini apa tiba-tiba ini kan kayak mau ngegantung diri gitu kan. Iya, jadi ini apa tiba-tiba ini kan tiba-tiba itu apa tiba-tiba kayak dia mau ini apa mana sih, taruh ya. Nah tiba-tiba dia kayak ini apa kayak mau gantung diri kan. Dari situ tuh actingnya tuh di situ bagus tuh, di situ tuh actingnya bagus. Tapi kenapa lagi-lagi apa kesurupannya itu muka pas di scene itu bagus, kenapa nggak di setelah sholat jenazah aja sih? Kalau misalkan itu ditunjukin sih bagus pasti, gue yakin. Oke, habis itu kan ini apa ada scene ini apa si Irma ngaku kan kalau misalkan Irma itu yang ngirim jin tersebut. Awalnya gue berpikir kenapa harus ada ini apa kenapa harus ada scene ini ya. Kalau gue pikir seharusnya sih nggak usah, maksudnya biar pas di akhir aja gitu. Tapi kan pas gue lihat di akhir ternyata semuanya udah pada mati, jadi ya nggak salah sih kalau misalkan scene itu ada sih. Oke, habis itu kita apa lagi? Nah, Wulan kesurupan. Di sini Wulan kesurupan itu make upnya tuh ngikutin yang ada di Turki itu apa, warna putih, agak putih ke abu-abuan gitu. Terus apa agak ke hitam-hitaman juga di sekitar pinggir-pinggir muka. Itu bagus tuh apa kesan banget alat di Turki gitu kan. And then nah kan masih di scene yang sama, si Wulan itu kan ngerangkak tuh. Terus ada sound effect kayak tulang berderit kayak mau patah gitu ya kan. Menurut gue itu gak usah sih, karena
jalannya biasa aja. Kenapa lo harus pasang sound effect itu padahal dia jalannya biasa aja, kecuali dia jalannya kayang gitu, sedangkan dia itu nggak pernah ada aktivitas olahraga, jadi maksudnya kayak tulangnya kayak mau keropos. Nah itu sih nggak apa-apa, tapi ini kan jalannya biasa aja, jadi gue rasa lu hapus aja lah itu suaranya itu. Oke, kita lanjutin lagi. Ini udah kayak hampir 56 menit ini rekamannya. Di sini gue tulis tuh Nisa itu sering diganggu, tapi agak kurang intens. Tapi kalau menurut gue sih semua gangguannya sih porsinya pas sih menurut gue. Kayaknya gue salah nulis deh. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gue sih agak kurang sih ya. Semuanya pas sih. Nah terus kan ini ada ini si Wulan itu kan ketawa kan pas dia naik pohon kan. Di situ tuh ketawanya jelek. Ini nggak kayak ketawanya orang kesurupan gitu, kurang banget lah menurut gue. Terus udah 40 aja. Nah ini kan ini ibunya si Ihsan, yang ibu-ibu itu pas lagi datang ke rumahnya itu pas didorong, terus ini ibunya kepalanya kena batu. Itu klise banget tuh. Maksudnya lu buat demi masuk itu aja, masuk rumah orang lu sampai harus sampai matiin orang aja, itu nggak bagus tuh. Klise udah terlalu sering gitu loh. Nah terus di dalam rumahnya itu kan ini ya, kita dengar ya kalau misalkan Irma itu nyesel kan. Sebenarnya sih kenapa seharusnya sih ini pas dia nyeselnya sih sebenarnya nggak usah diomongin ya. Seharusnya sih nggak perlu diomongin sih kalau menurut gue. Tapi ini tuh sebagai pesan moral kepada penonton secara tersurat, alias secara terang-terangan dikasih tahu kalau misalkan lu tuh kalau misalkan suka sama orang tuh nggak usah sampai kayak gini juga gitu loh, karena kesian gitu orang yang lu tuju gitu. Nah terus kita ada lagi nih masih di scene yang sama kan, ini ada scene Nisa ketawa kan. Nah terus Irma yang kesiksa tuh. Nah di situ tuh jelek tuh kan. Awalnya kita satu scene Irma itu lagi penyiksa lagi rukiah. Terus habis itu satu scene Irma itu di rumah dukun kan. Terus habis itu kita dengar kayak Irma itu kesiksa gitu kan, kayak Irma kesiksa. Nah di situ yang kurang bagus adalah pas lagi Irma pas lagi Wulan Nisa di sini rukiah kan pindah ke sini ya. Terus abis itu ada suaranya Nisa ketawa. Maksud gue kenapa nggak ini satu scene ditunjukin ini satu scene Nisa lagi rukiah. Terus habis itu satu scene lagi di sini lagi di Irma lagi di rumah dukun, masukin lagi sebentar aja Nisa lagi ketawa. Terus habis itu masukin lagi Irma yang lagi kesiksa. Nah itu tuh jauh lebih bagus karena masalahnya gini loh. Ini Nisa di rukiah, Irma di rumahnya dukun, terus tiba-tiba Irma kesiksa, terus habis itu ke suaranya Nisa. Maksudnya seenggaknya lu tunjukin satu scene dulu kalau misalkan Irma itu lagi di rukiah lagi, kayak lagi di rukiah, terus habis itu Nisa ketawa, habis itu baru tunjukin Irma lagi kesiksa. Itu jauh lebih bagus. Ya. Sekarang pengusiran jinnya di sini kalau gue rasa sih agak ini terlalu sebentar banget loh. Baru sebentar jeda, kurang intens gitu loh. Jadi seharusnya tuh ini kan maksudnya kan udah akhir ya, gimana pengusirannya, maksudnya udah kayak final battle, final boss gitu kan, tapi kurang bagus gitu loh. Kenapa enggak dibuat intens aja gitu kan, dibuat agak lama, habis itu misalkan berhenti sebentar, habis itu lanjut lagi nih sebentar tapi gangguannya tinggi lagi, habis itu berhenti. Kalau itu bisa lebih bagus, tapi setiap berhenti gangguan perlawanan jinnya harus semakin naik. Nah itu nggak masalah tuh, tapi ini masalahnya cuma sebentar doang, udah gitu kayak perlawanan jinnya kurang banget. Nah ini kan ada scene ada scene Irma itu suaranya Irma dipelintir kan. Nah itu di situ tuh Irma dipelintir itu tuh teriakannya bagus tuh, gue suka. Di situ dia teriakannya bagus banget, kayak seakan-akan kayak orang-orang yang benar-benar kesakitan banget gitu loh. Oke, terus habis itu kita ke ini kan akhirnya ketahuan kan ternyata Sofia kan ini yang diambil darah haidnya itu kan darahnya Sofia kan. Jadi darahnya Sofia itu mengalir ke semuanya.
mengalir ke Uwa Teti, ke ibu, ke Nisa, mengalir juga ke ibunya si Irma, ke Wulan. Jadi jelas. Nah, di situ kan kita lihat ya, apa Sofia itu kan kayak tangannya itu kayak lagi ngangkat ke atas gitu kan, ya, sementara bapaknya kecekek gitu kan. Terus ini apa, ustadznya baca doa gitu kan, terus kayaknya ini apa sih, kayak ngelemparin sesuatu ustadznya lah ya. Terus habis itu reaksinya Sofia juga biasa aja, kayak cuma dah. Gue bilang dah, kok begitu doang, kayak cuma habis itu anaknya mundur ke belakang. Boy, maksudnya gimana ya, kan ternyata kan biangnya yang mengendalikan semua jin ini kan maksudnya kan si Sofia kan, tapi kenapa itu anak malah biasa aja gitu loh, kayak cuma seharusnya ya teriaknya gimana kayak kalau misalkan dia itu kesakitan nih gitu kan. Nah ini tuh enggak banget gitu ya, agak kurang, sangat disayangkan sih ya. Seharusnya sih ya, seharusnya sih teriak horror gitu. Maksudnya kan ini kan lu pengendalinya, lu dilemparin kalau misalkan itu apa biji tasbih, seharusnya lu gimana kayak gitu reaksinya. Ini malah biasa aja. And then abis itu endingnya itu endingnya gantung sama kayak di filmnya, cuma film ori ya. Cuma di sini ending gantungnya, di sini kita dikasih tahu kalau Irma itu masuk di rumah sakit kan, udah gitu ada Sofia nongol, udah gitu doang. Oke, habis itu kita analisa gue udah selesai. And then kalau menurut gue sih ya, final score dari gue pribadi, mungkin gue ngasih 6, mungkin gue ngasih 6 doang sih. Soalnya Indonesia tuh kayak, kalau misalkan kayak ini kan gue kebetulan gue tahu kan apa adaptasi bentuk original filmnya kayak gimana kan. Di sini tuh gue ngeliat tuh Indonesia tuh kayak masih plek ketiplek banget sama, masih plek ketiplek banget sama yang ini apa yang original gitu loh. Maksudnya kalau dari konsep film, konsep adaptasi adalah ada 3 aturan dari adaptasi. Gue kasih tahu lagi. Pertama, lu bisa setia banget sama originalnya. Kedua, lu bisa tambahin atau kurangin yang pada film ini. Nah ini nih dilakukan nih, ada tambah karakter di sini, yang dikurangin kalau gue bilang sih nggak begitu ada. Terus atau enggak lu bisa bener-bener membuat sesuatu yang baru, yang bener-bener beda banget dari originalnya. Nah yang gue lihat tuh di sini tuh Indonesia tuh masih perbedaannya itu tuh masih sedikit banget gitu loh. Seharusnya ini kan ya cuma adaptasi aja, tapi kenapa lo masih harus plek-ketiplek banget sih. Seharusnya ini tuh culture Indonesia tuh bisa jauh lebih dikuatin gitu lah ya. Tapi di sini karena ini adaptasinya, gue bisa ngerasain banget yang bentuk originalnya kayak gimana ya. Jadi ya istilahnya kayak udah minta izin ke sutradaranya, tapi kayak masih takut-takut gitu lah, apa mau ngebuat yang baru gitu ya. Jadi gue rasa sih gitu lah. Dari gue sendiri sih 6 ya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gue sih kurang banget sih, apa kurang dapat sih ini di film si Jin ini. Gue lebih suka yang versi originalnya. Ya gue rasa itu apa analisa gue dari film si Jinnya Indonesia. Kita bakal ketemu lagi di film-film selanjutnya. Kalau lo suka video ini bisa like, comment, share video ini, dan subscribe. And goodbye. Gue ketemu lagi sama lo di film-film selanjutnya. Bye bye.